Yuk, kita bareng-barang mundur ke masa lalu, jauh sekali, ke sebuah dunia yang dihuni oleh makhluk-makhluk yang ukurannya, wah, mungkin di luar bayangan kita. Kita akan masuk dan menjelajahi dunia para raksasa sejati, dunia Sauropoda. Pernah kepikiran gak sih, dari semua makhluk yang pernah jalan-jalan di muka bumi ini, yang mana sih yang paling gede? Tapi bukan paus biru ya, dia kan di air. Kita lagi ngomongin penguasa daratan yang sesungguhnya. Dan jawabannya adalah Sauropoda. Namanya mungkin kedengaran sedikit ilmiah, tapi penampilannya saya jamin kita semua tahu. Yap, mereka lah dinosaurus raksasa berleher panjang yang jadi ikon zaman prasejarah. Jadi, para raksasa ini tuh bukan cuma gede doang loh. Mereka ini kelompok hewan yang paling dominan di darat selama jutaan tahun. Bayangin, dari zaman Trias akhir sampai akhir zaman Kabur, mereka ada di mana-mana. Jadi herbivora utama di ekosistemnya. Oke, pertanyaan yang paling penting nih. Gimana caranya mereka bisa jadi segede itu? Apa rahasianya? Jawabannya ada di cetak biru biologis mereka yang unik banget. Sebuah desain anatomi yang luar biasa efisien untuk ukuran raksasa. Nah, coba deh perhatiin. Semua ciri ini tuh saling berhubungan. Keren banget cara kerjanya. Leher super panjang buat mencapai daun-daun di pohon paling tinggi, terus diimbangi sama ekor yang panjangnya sama. Badannya yang super masif ditopang 4 kaki yang kokoh kayak pilar. Terus, kenapa kepalanya kecil? Ya, biar lehernya nggak keberatan. Semuanya ini didesain cuma buat satu tujuan, jadi mesin makan tumbuhan yang paling efisien. Tapi, tunggu dulu. Ternyata bukan cuma soal tulang dan otot. Ada rahasia lain yang tersembunyi di dalam tubuh mereka. Sebuah inovasi biologis yang, jujur, canggih banget. Dan inilah dia rahasia dapurnya. Percaya atau enggak, Sauropoda punya sistem pernapasan yang mirip banget sama burung modern. Kantong-kantong udara ini bikin aliran oksigen jadi super efisien buat ngasih tenaga ke tubuh raksasa mereka. Nggak cuma itu, sistem ini juga bikin tulang mereka lebih ringan dan bantu mendinginkan tubuh dari dalam. Adaptasi yang jenius banget kan? Ini yang memungkinkan mereka jadi sebesar itu. Keren! Oke, sekarang kita udah tahu rahasia ukuran mereka. Yuk kita kenalan sama beberapa superstar dari dunia Sauropoda. Masing-masing dari mereka punya keunikannya sendiri loh. Yang pertama, pastinya kita semua kenal sang bintang klasik yang sering muncul di film-film, Brachiosaurus. Namanya itu artinya kadal berlengan, dan ada alasan bagus di baliknya. Brachiosaurus ini kayak jerapahnya dunia dinosaurus, tapi versi super jumbo. Tingginya bisa sampai 13 meter. Bayangin aja, lehernya tuh bisa ngintip ke jendela lantai 4 sebuah gedung. Gila kan? Postur uniknya ini bikin dia bisa makan tumbuhan yang sama sekali nggak bisa dijangkau dinosaurus lain. Selanjutnya, kita punya Diplodocus. Nah, kalau Brachiosaurus tadi jagoannya soal tinggi, yang satu ini juaranya soal panjang. Coba bayangin 3 bus kota dijejerin dari depan ke belakang. Nah, kira-kira sepanjang itulah Diplodocus. Badannya yang ramping dan horizontal ini bikin dia bisa menyapu area dedaunan yang luas tanpa perlu banyak gerak. Dan ekornya yang kayak cambuk itu, wah para ilmuwan menduga itu bisa dipakai buat menghasilkan suara ledakan untuk menakuti predator. Keren banget. Dan sekarang, siap-siap kita sambut sang juara kelas berat sejati. Salah satu hewan darat terbesar yang pernah ditemukan oleh manusia, Argentinosaurus. Makhluk yang satu ini, yang ditemukan di Argentina, benar-benar main di liga yang berbeda. Panjangnya diperkirakan sampai 35 meter, dan beratnya bisa sampai 100 ton, nyaingin paus biru kecil. Argentinosaurus adalah definisi dari kata raksasa. Dia juga nggak sendirian di sana, habitatnya dibagi dengan titan lain seperti Patagotitan. Pantes aja Amerika Selatan zaman dulu dijuluki tanah para raksasa. 100 ton. Coba kita berhenti sebentar di angka ini. 100 ton itu setara dengan berat sekitar 15 gajah Afrika dewasa, digabung jadi satu. Kebayang nggak sih getaran tanahnya pas makhluk ini jalan? Sungguh menakjubkan. Jadi, gimana sih kehidupan sehari-hari makhluk segede ini? Mereka kan bukan cuma patung raksasa yang diam aja. Mereka adalah bagian dari ekosistem yang hidup, kompleks, dan dinamis. Biar badannya tetap gede, mereka ini harus makan terus-terusan. Mereka ini beneran mesin pemakan tumbuhan. Menu utamanya ya pohon-pohon jarum kayak pinus, pakis, dan cycads. Kemungkinan besar mereka nggak ngunyah tapi langsung telan aja, terus biar perut raksasanya yang kerja keras.
Dan mereka ini bukan hewan yang suka menyendiri loh. Bukti-bukti fosil nunjukin kalau sauropoda itu hidup dalam kawanan besar. Mungkin ya buat perlindungan dari predator dan biar lebih gampang cari makan bareng-bareng. Dan mereka ini benar-benar penghuni global. Fosilnya ditemukan di setiap benua. Ini bukti nyata betapa suksesnya desain tubuh mereka. Jadi setelah tahu semua ini, apa sih warisan mereka? Apa yang bisa kita pelajari? Ternyata, jejak mereka jauh lebih besar dari sekedar tulang belulang di museum. Timeline ini nunjukin betapa suksesnya mereka. Sauropoda itu bukan cuma numpang lewat di sejarah bumi, mereka eksis selama lebih dari 150 juta tahun. Mereka muncul di akhir zaman Trias, jadi raja di zaman Jura, dan beberapa spesies bahkan bertahan sampai akhir dari era dinosaurus. Mereka adalah salah satu kisah sukses evolusi terhebat di planet ini. Nah, ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan pamungkas. Mengingat kondisi bumi sekarang, dengan kadar oksigen yang beda dan jenis tumbuhan yang juga beda, mungkinkah makhluk segede sauropoda bisa hidup lagi? Apa yang harus berubah dari planet kita supaya bisa jadi rumah lagi bagi para raksasa sejati? Sebuah pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan.